قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, henti puja-puji syukur kita atur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana henti-hentinya Allah perkenankan karunia nikmatnya kepada kita bersama, baik nikmat yang kita pahami maupun tidak kita pahami, yang kita prediksi maupun tanpa kita prediksi, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Sungguh tahmid senantiasa menjadi kalimat yang terucap dari lisan kita ketika kita berada dalam majlis-majlis keimanan. Kesempatan yang mulia ini Al-Faqih berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada khalayak jamaah sekalian. Di tengah tantangan ujian baik dalam skala individu, skala keluarga, masyarakat, bangsa dan umat, faktor utama hadirnya kemudahan, jalan keluar dan solusi adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan misalnya dalam skala individu, dalam skala yang kecil, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iman dan takwa kepada Allah akan menghadirkan solusi jalan keluar, kemudahan atas seluruh problematika permasalahan yang dihadapi dalam skala yang kecil, dalam skala individu, pun begitu dalam skala komunitas, dalam skala kolektif, masyarakat dan bangsa. Allah sampaikan: walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasna'un. Dalam skala yang lebih besar, jika saja penduduk sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah umat beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu kemudahan, pintu jalan keluar dari segala penjuru. Maka iman dan takwa adalah menjadi satu kunci untuk dua pintu kebahagiaan dan kemudahan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, merawat kebaikan pasca Ramadan. Kita baru saja kurang lebih 2 pekan mengakhiri bulan Ramadan dengan beragam amal ketaatan yang kita lakukan. Salah satu ciri amal kita diterima di bulan Ramadan adalah saat kita mampu melanjutkan dengan kebaikan berikutnya.
bahwa kata para ulama at-ta'atu tu'inu 'ala at-ta'ah. Ketaatan, kebaikan itu akan menolong seorang melakukan ketaatan dan kebaikan. Maka jika kita menginginkan agar seluruh rangkaian ibadah dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita perlu terus berkomitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk terus melanjutkan amal-amal kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita agar menjadi hamba-hambanya yang Rabbani. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam petikan ayatnya, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani, yang menyembah Allah, yang ingat kepada Allah, berusaha sepanjang waktu dimanapun dan kapanpun. Kita tidak menginginkan hanya menjadi hamba yang Ramadhani, yang baiknya, taatnya hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lainnya kita alfa, kita abai. Kita harus terus berusaha menjadi hamba yang Rabbani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kita sembah di bulan Ramadan, Allah Tuhan kita di bulan Ramadan juga adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang kita sembah di luar Ramadan. Karena itu senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Dan di antara salah satu ciri kebaikan amal kita di bulan Ramadan, kita mendapatkan gelar at-taqwa al-muttaqin ar-rabbaniyin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 2 langkah untuk kita terus bisa merawat amal-amal kebaikan dan ketaatan kita. Kita terus menjaga amal ini, kita terus melanjutkan, karena kita menginginkan saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebaik-baiknya. Ini terus kita lakukan menjadi amal rutinitas keseharian kita. Yang pertama langkahnya adalah memiliki agenda ibadah rutin harian. Kita perlu memiliki agenda ibadah rutin harian. Kita perlu memiliki kewajiban ibadah rutin harian. Kita perlu memiliki standar itu, sehingga keimanan kita terjaga di tengah arus globalisasi, materialisme, arus disrupsi yang ada. Kita perlu menjaga akidah, keimanan dan keyakinan kita, terutama rukun Islam, rukun iman kita. Kita adakan agenda harian. Misalnya, pertama kita harus setidaknya hal-hal yang prioritas, ibadah-ibadah wajib menjadi ibadah yang prioritas. Perhatikan sholat 5 waktu kita. Upayakan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Upayakan kita hadirkan kekhusyuan di dalamnya, sehingga terawat keimanan kita. Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun, Allah sampaikan bahwa orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman yang akan beruntung itu adalah jika mereka berupaya khusyuk dalam sholat mereka. Kita pertahankan, kita perhatian, kita konsen untuk melakukan ibadah sholat at least minimal 5 waktu kita dengan sebaik-baik cara, secara berjamaah, dengan penuh kekhusyuan, penuhi rukun dan juga syarat-syaratnya. Insya Allah dengan begitu sholat menjadi salah satu sarana yang akan menjaga iman dan perilaku kita. Ketika banyak yang melakukan ibadah sholat, tetapi sholat itu seakan-akan tidak pengaruh kepada perilaku kesehariannya, di situ ada kejanggalan, di situ ada kesenjangan. Salah satu yang menjadi faktor kesenjangan itu adalah saat seseorang
tidak melakukan sholat dengan sebaik mungkin, dia tidak memperhatikan kekhusyuannya, dia tidak memperhatikan rukun dan syaratnya, maka akan berpengaruh kepada hasil, kepada pengaruh daripada ibadah sholat itu. Sesungguhnya cukuplah sholat itu menjadi pelajaran bagi seorang muslim, menjadi pendidikan kedisiplinan baginya untuk juga dia bisa disiplin dalam kesehariannya, menjadi pendidikan untuk melatih konsentrasi fokusnya untuk dia juga bisa melakukannya dalam keseharian program-program kehidupannya, untuk menjadi pelipur lara, penguat mentalitas dan kejiwaannya saat ia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat, untuk kemudian dia terus bersemangat, dia terus optimisme, dia terus berpikir positif, dia terhindar daripada putus asa dan pesimisme saat ia menghadapi kesulitan dalam seluruh kehidupannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi kita perlu mempertahankan, kita perlu memprioritaskan adanya ibadah rutin, karena pengaruh daripada ibadah itu, buah daripada ibadah itu tidak hanya berdampak pahala, tetapi juga dia akan berdampak kepada kehidupan kita secara umum. Ketika Allah sampaikan qad aflahal mu'minun, maka ada dari kalangan muslim yang belum beruntung, tetapi ada dari kalangan mereka yang beruntung. Aflahal mu'minun, orang mukmin, orang muslim yang beruntung adalah dia memperhatikan sholatnya. Salah satu cirinya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dia tidak abai dengan sholatnya, benar-benar dia hadirkan kekhusyuan dalam melakukan ibadah sholatnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita pertahankan daripada bulan Ramadan? Hal-hal sunnah misalnya, kita pun perlu merawatnya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di antara amal terbaik, salah satu ukurannya adalah adwamuha, amal yang kontinu, amal yang terus menerus. Ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan, pertahankan setidaknya di bulan Syawal ini 6 hari di bulan Syawal kita lakukan. Bagus sekali kalau kita tambahkan dengan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan lainnya, karena salah satu ciri diterimanya ibadah puasa di bulan Ramadan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali adalah saat seseorang kembali melakukan ibadah puasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Ibadah puasa pun demikian, tidak hanya berpengaruh kepada pahala dan investasi di akhirat kelak, di mana dengan beribadah puasa kita akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hari berpuasa dijauhkan dari neraka 7.000 tahun perjalanan. Tetapi dari ibadah puasa pun dia menjadi pendidikan yang menjadi bekal utama bagi kita untuk bisa sukses, bagi umat Islam untuk bisa unggul menjalani kehidupan di dunia. Puasa mengajarkan bagaimana mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kejahatan yang ada dalam bentuk korupsi, dalam bentuk kriminalitas dan lain sebagainya, salah satu faktornya adalah tidak terlatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasinya kapan dan dimanapun. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tambah lagi dengan yang lainnya, tilawatul Quran. Kita perlu punya target harian. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi dia bisa mendatangkan keberkahan. Dia bisa menguatkan hati dan jiwa kita. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang begitu spesial. Allahumma inni abdu ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaiti bihi nafsak
aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga akan membuka wawasan kita tentang fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah ruh. Wa anzalna ilaika ruhan min amrina. Al-Qur'an tidak hanya mushaf dalam bentuk lembaran-lembaran mushaf yang bertulis firman Allah, tidak, tetapi Al-Qur'an adalah mukjizat. Dia bisa menjadi ruh yang menghidupkan hati dan jiwa kita. Rasulullah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat spesial. Ya Allah, ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu, dengan asma-mu, baik asma yang kau turunkan dalam kitabmu dalam Al-Quran, maupun asma namamu yang hanya engkau berikan kepada sebagian makhlukmu, maupun asma namamu yang hanya engkau ketahui dalam ilmu gaibmu, ataupun asma-asmamu yang berada dalam kitab-kitab yang lainnya. Untuk apa? Agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai sarana penguat hati, jiwa, mental Rasulullah SAW, agar Al-Quran menjadi pelipur lara kesedihan Rasulullah, agar Al-Quran menjadi penguat daripada jiwa dan kekuatan Rasulullah SAW. Itulah fungsi di antara buah ketika kita berinteraksi dengan benar dengan Al-Quran. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, perhatikan terus, pertahankan terus. Setidaknya kita memiliki agenda rutin harian, bisa dengan sholat 5 waktu, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan puasa, ditambah dengan tilawah, ditambah dengan sedekah, ditambah dengan kebersamaan dengan keluarga kita. Sebagaimana mungkin dalam waktu Ramadan kita memiliki waktu yang begitu luas bersama keluarga, begitu pula pertahankan untuk terus membangun harmonisasi dalam keluarga kita, memiliki quality time khusus bagi keluarga. Insya Allah ini semua menjadi amalan kebaikan bagi kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan agar keimanan, kebaikan, ketaatan kita terawat pasca Ramadan adalah kebersamaan dalam kebaikan. Rasulullah menyampaikan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Senantiasa kalian bersama dalam kebaikan, dalam berjamaah untuk kebaikan. Hindari perpecahan, hindari individualistis dalam kebaikan, karena syaitan itu bersama orang yang sendirian dan dia menjauh dari 2 orang. Ketika sendiri bisa jadi kita adalah makhluk Allah yang lemah, tetapi dengan adanya komunitas, kebersamaan, saling menasihati, saling mengingatkan, ini akan menjaga kita semua untuk terus merawat amal-amal kebaikan, ketaatan pasca Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah man la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله